Nami yang biasanya pergi ke sekolah dan mampir terlebih dahulu ke warung ayahnya hari ini tidak ditemukan. Beberapa temannya yang datang merasa kebingungan, terlebih ayahnya, sampai akhirnya ia menemukan Nani tergeletak dengan berlumuran darah. Nani? Nani? Ayahnya menangis sedih ketika melihat putranya sudah tidak bernyawa hingga ia menatap tajam seorang anak kecil yang memang sejak 2 hari ini berada di sekitar kediaman Nani. Ayah Nani segera melaporkannya kepada pihak kepolisian yang dengan cepat datang untuk menjemput tersangka. Inspektur yang ditugaskan menjemput tersangka terbawa emosi ketika pelaku tidak menjawab semua pertanyaan yang ia lontarkan. Hingga pelaku tersebut mengungkapkan kalau ia berniat menghabisi Nani karena memang ia mau masuk penjara dan mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang ia tahu sebelumnya. 20 tahun kemudian, Amberesu melaporkan pada Badra dan Musali, 2 temannya, kalau kemarahan musuhnya Basafa tengah meningkat. Bahkan ia menghabisi dengan cara brutal melebihi kelompok Amberesu. Ia mulai menceritakan bagaimana Basafa tadi bertindak. Saat melihat banyak teman Amberesu dihabisi, Amberesu datang untuk membalaskan dendamnya. Namun orang-orang yang ia bawa semua mati sia-sia karena ketangguhan Basafa menghadapi mereka. Amberesu yang ketakutan memilih berlari menghindari kematian yang mungkin saja bisa mengenai dirinya. Amberesu menghentikan ceritanya pada Badra. Ia meminta berhenti untuk bekerja sama dengan Badra. Tapi Musali yang sejak tadi mendengarkan semuanya meminta Amberesu untuk tetap tenang karena Badra akan bisa menghabisinya. Tapi Amberesu tetap pada pendiriannya. Munia yang begitu mencintai putranya Basafa selalu meminta Van Kates tetangganya untuk bisa mengirimkan makanan untuk Basafa yang berdiam diri di area pegunungan. Van Kates yang melihat kelakuan Basafa menjadi pembunuh mencoba berbicara padanya untuk tidak lagi melakukan hal itu. Namun ia yang mendengar hal itu sama sekali tidak mengindahkannya. Yang ia tahu ia masih menyimpan kemarahan yang harus ia keluarkan dan menghabisi semua yang ia lihat adalah caranya. Van Kates tidak bisa berbicara banyak. Ia meletakkan rantang berisi makanan yang dititipkan Munia dan mengambil baju kotor Basafa sambil mengungkapkan kalau Munia selalu menunggu kehadiran putranya kembali. Namun sebelum pergi, Van Kates melihat banyak kuburan yang baru saja dibuat oleh Basafa. Van Kates merasakan sangat ketakutan melihat kuburan di tengah hutan. Sementara di tempat lain, Sudarsan yang merupakan pemilik tambang di area desa harus dipaksa tunduk pada Buji yang menguasai area tambang tersebut. Semua penambang menuntut kenaikan gaji di tambang Sudarsan yang dinilai membayar mereka lebih murah. Namun Buji yang mendapatkan laporan tersebut malah menyiksa salah satu penambang yang ada di tempat tersebut dan memberikan pengancaman pada semua penambang. Melihat hal itu, mereka pun takut dan kembali ke pekerjaan mereka menambang sambil menguburkan niat mereka membangkang kembali kepada Buji. Malam harinya, mimpi buruk kematian Vara dan Kali kembali hadir di tidur Badra. Musali yang terkejut mencoba menenangkannya. Badra menekan Musali untuk bisa menghabisi Basafa dengan cepat agar dendam kematian kedua saudaranya bisa segera ia hilangkan. Munia yang sudah merindukan putranya berniat ikut bersama Van Kates untuk menemui Basafa di hutan. Walaupun Van Kates takut, tapi ia tidak tega melihat permohonan dari wajah tua Munia. Keduanya pun melakukan perjalanan ke hutan. Van Kates menghentikan sepeda motornya di jalan besar dan menuntun Munia untuk masuk ke hutan lebih dalam lagi. Setibanya di hutan, Munia menangis sedih ketika melihat Basafa tertidur pulas di bawah pondok kecil. Munia dengan cepat membersihkan kaki putranya dan memberikan alas kaki yang layak ia gunakan. Musali mendapatkan kabar kalau Ramaya akan dibebaskan esok hari. Mendengar hal itu, Badra segera ia bangunkan dan hal itu membuat Badra menjadi bahagia dan meminta Ramaya bisa membantunya menyingkirkan Basafa dari hidup mereka. Selain pemilik pertambangan yang luas, Sudarsan kini melebarkan sayapnya di dunia politik dan bekerja sama kembali dengan Buji untuk memenangkan perang politik yang ia hadapi sekarang. Sudarsan menekan Buji untuk bisa menekan buruh tambang agar bisa takut padanya dan memberikan suara kepadanya. Buji mengiyakannya dan sebelum mereka tiba di kantor, Sudarsan meminta Buji untuk memperbaiki sandalnya pada Munia. Namun sebelum ia pergi, ia memperingatkan Buji untuk bisa bertindak sopan pada Munia yang lebih tua dibanding usianya. Buji melakukan tugasnya dan memperhatikan cara kerja Munia yang malah mementingkan sandal wanita hamil yang datang setelah dirinya. Melihat hal itu, Buji tidak bisa mengendalikan dirinya dan langsung memukuli Munia tanpa mengindahkan pesan yang dipesankan kepada Sudarsan.
Semua orang yang berada di dekat Munia memperhatikan tingkah buruk Buji hingga salah satu dari mereka melaporkan kepada Venkates. Munia tetap pada pendiriannya kalau tindakan yang ia lakukan adalah benar untuk mementingkan wanita hamil terlebih dahulu dibandingkan Buji. Mendengar pembelaan Munia, Buji benar-benar marah dan terus-menerus memukuli Munia hingga banyak luka di tubuh Munia. Setelah puas melakukan hal tidak pantas, Buji pergi meninggalkan tempat itu. Ramaya yang baru saja dibebaskan dari penjara langsung mendatangi Badra. Ia yang merupakan teman baik ayah Badra terbiasa melakukan kejahatan perampokan dan pembunuhan bersama-sama dengan mereka. Badra, mi ayya నాకు అన్నలాంటోడు. Venkates mendatangi Munia dan meminta penjelasan padanya. Munia sambil menahan sakit menjelaskan semua kelakuan buruk dari Buji. Venkates berniat untuk mengatakan semuanya kepada Basava, tapi Munia melarang. Venkates tidak peduli dengan panggilannya. Ia segera pergi meninggalkan tempat itu untuk bisa menemui Basava. Setelah menceritakan semuanya, Basava meminta Venkates segera membawanya pada Buji. Buji yang telah berada di tambang terkejut ketika dikabari ia akan dipukuli oleh putra Munia. Buji dengan sombong menemui Basava yang sudah ada di hadapannya. Ia meracau dan tanpa banyak memakan waktu, Basava langsung memukulnya dan membuat semua buruh tambang yang ada di sekitarnya berhenti bekerja. Mereka melihat Buji disiksa dengan Basava tanpa ampun. Basava dan Venkates kembali ke hutan, namun di tengah perjalanannya mobil Venkates mengalami kerusakan. Di sela menunggu perbaikan yang dilakukan Venkates, Basava menyadari ada tamu-tamu tidak diundang masuk ke hutan kawasannya. Ia meninggalkan Venkates seorang diri dan berlari memasuki hutan, dan ia sangat terkejut dua tubuh yang ia gantung telah menghilang. Sudarsan mendapatkan laporan dari orang-orangnya tentang Buji yang tidak bersikap baik pada kasta yang lebih rendah. Padahal mereka tahu semua buruh tambang berasal dari kasta rendah dan mereka tidak akan pernah mendapatkan suara dari kasta rendah bila sikap Buji buruk seperti itu. Istri Sudarsan yang mendengar kesulitan suaminya mencoba memberikan saran untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini. Ia meminta Sudarsan untuk berteman dengan kasta rendah bukan dengan Buji. Sudarsan menyetujuinya dan mengatakan semuanya pada pengikutnya. Badra yang telah berhasil menyembuhkan lukanya bersiap bersatu dengan Ramaya menghabisi Basava. Ia menceritakan kalau ia dan Musali telah berhasil mendapatkan tubuh kedua saudaranya ketika Basava pergi dari hutan. Hal itu ia yakini bisa membawa Basava ke hadapannya. Tak lama karena yang pernah menyamar menjadi pencari ranting datang membawa dua tengkorak saudara Badra ke hadapan mereka. Raya tertawa melihat rencana itu dan Basava telah tahu kalau Karna adalah orang yang mencuri tengkorak milik kedua saudara Badra. Melihat tengkorak kedua saudaranya, Badra dan Musali menangis sedih. Sementara Basava yang kehilangan kedua tengkorak tersebut mencoba menahan kemarahannya. Ia teringat peristiwa saat ia masih bersama ayahnya dan bersekolah. Ia yang tinggal bersama ayahnya selalu menuruti perkataan ayahnya untuk rajin ke sekolah. Namun malam itu, Amulu yang menemui ayahnya nampak bersedih. Munia pun tidak menjawab semua pertanyaan Basava yang melihat kejanggalan keduanya. Munia hanya mendapatkan surat yang diberikan ibu Amulu kepadanya, dan dari surat tersebut ia mendapatkan berita kalau bibinya telah bunuh diri dan menitipkan Amulu kepadanya. Hati Basava benar-benar hancur mendapati kenyataan itu. Namun ia bersama ayahnya berjanji akan membahagiakan Amulu. Mereka berhasil menyekolahkannya di sekolah yang baik. Basava pun tidak pernah meninggalkannya dan selalu menemaninya belajar, hingga di sekolah ia selalu dipuji oleh guru dan teman-temannya. Namun suatu hari Amulu tiba-tiba membakar semua buku pelajarannya dan mengejutkan Munia. Amulu mengatakan ia tidak mau lagi bersekolah dan belajar, namun ia tidak mau mengatakan alasannya. Air mata Munia mengalir melihat keputusan Amulu. Munia menemui kepala sekolah untuk tahu alasannya hingga ia tahu kalau kepala sekolah meminta bayaran untuk sekolah Amulu. Munia membicarakannya kepada Basava. Namun hal itu tidak disadari telah dicuri dengar oleh Amulu dari dalam kamarnya. Munia memeluk Amulu untuk menenangkannya. Amulu pun memutuskan untuk ikut bertani bersama para penduduk desa dan mengalah agar Basava bisa bersekolah lebih tinggi darinya. Hingga waktu berlalu, 5 tahun Amulu berada di kediaman Basava. Ia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan rajin. Ia juga selalu memberikan perhatian lebih kepada Basava dan Munia yang mau menampungnya sampai saat ini. Basava yang masih belum bekerja menerima tawaran untuk bekerja di sebuah instansi pemerintahan dengan syarat menyerahkan uang administrasi kepada salah satu pekerja di tempat itu. Namun semua uang yang dikumpulkan tidaklah cukup dan hal itu membuat sedih semua keluarga Basava. Sampai akhirnya Munia mendapatkan pinjaman untuk Basava.
Uang yang sudah terkumpul pun dibawa oleh Basafa dan menyerahkannya langsung kepada pekerja yang bersangkutan. Ia dijanjikan akan segera mendapatkan surat bergabung dalam waktu 6 bulan. Keesokan harinya, Munia memutuskan untuk menerima Amulu menjadi menantunya dan menikahkannya dengan Basafa. Pernikahan dilakukan secara sederhana dan dihadiri banyak penduduk yang tinggal di tempat itu dan banyak yang memberikan doa terbaik untuk Amulu dan juga Basafa. Setelah pernikahan, Basafa benar-benar menjadikan Amulu ratunya dan memberikan kebahagiaan sepenuhnya sepanjang hari. Sampai Basafa mendapatkan hadiah luar biasa dari Amulu yang tengah mengandung buah hati mereka. Basafa mendapatkan berita kalau kelompok Badra akan tinggal di desanya selama 3 hari untuk kepentingan pekerjaan mereka dan ia diminta untuk menyiapkan semua keperluan mereka. Basafa mengiyakannya dan menunggu kedatangan Badra dan keluarganya. Mereka tak lama datang menemui Basafa di kediamannya. Namun mata liar mereka menatap kepada Amulu yang berada di dekat Basafa. Namun Amulu yang merasakan mereka adalah penjahat mengungkapkannya kepada Basafa. Mendengar hal itu, Basafa mencoba menenangkan istrinya dan mengungkapkan ia hanya menjalankan perintah Tuan Cakravarti, pemilik peternakan dan ladang tempatnya bekerja, tanpa menanyakan asal-usul mereka. Badra dan ketiga saudaranya yang tinggal di tengah hutan merencanakan sesuatu yang jahat di samping untuk bekerja di ladang Cakravarti. Mereka sengaja mempercepat semuanya agar Basafa tidak mengetahui maksud utama mereka. Keesokan harinya, Cakravarti mendatangi Basafa dan Amulu untuk menjemput Basafa yang akan ikut ke kota bersamanya. Ia meminta Basafa untuk memanggil Munia untuk menemaninya dan diiyakan oleh Basafa. Namun karena uang yang harusnya dibawa tertinggal, Basafa diminta untuk mengambilnya di kota seorang diri. Basafa menurutinya, mereka pun pergi meninggalkan Amulu sendiri di rumah. Namun Cakravarti tidak menyadari kalau telepon genggamnya tertinggal di rumah Amulu. Di tengah perjalanan, Basafa mencuri dengar pembicaraan seorang petugas yang mencari orang-orang berbahaya. Ia juga menceritakan kalau orang-orang tersebut telah melenyapkan kepala polisi. Sambil mendengarkannya, Basafa melihat gambar orang-orang yang dicari oleh pihak kepolisian tersebut. Ia terkejut melihatnya dan memastikannya kepada petugas tersebut. Sementara Amulu yang tahu telepon Cakravarti tertinggal mencoba menyusulnya. Namun ia sangat terkejut ketika melihat semua tengah menghabisi Cakravarti dengan sangat kejam. Pikiran Basafa pun tidak tenang ketika tahu kekejaman keempat saudara Badra tersebut. Ia segera meninggalkan tempat itu dan berniat kembali ke desa. Amulu yang sudah lebih dulu tiba di rumah merasa benar-benar ketakutan terlebih ketika melihat Badra dan ketiga saudaranya telah berada di depan rumahnya. Di tengah perjalanan, Basafa terjatuh karena tangan milik pekerja ladang timbul dari gundukan tanah di perkebunan. Basafa memperhatikan satu persatu wajah yang ada di tempat itu. Ia menyadari mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk Cakravarti di ladangnya. Basafa mempercepat lagi langkahnya, tapi ia kembali berhenti ketika melihat tubuh Amulu telah bersimbah darah di depan rumahnya. Napas tersengal dari mulut Amulu yang terbata-bata menceritakan kalau keempat orang itu adalah pembunuh brutal. Bahkan ketika mereka berhadapan dengannya, mereka sama sekali tidak memiliki hati nurani. Basafa menangisi istrinya dan menyesali firasat buruk istrinya saat mereka datang. Kesedihan dan kemarahan Basafa benar-benar pecah ketika Amulu meninggal dunia di pangkuannya. Ia menggendong jenazah istrinya dan membawanya ke tempat kremasi dengan berjalan kaki dan dilihat banyak penduduk desa. Venkates yang melihat hal itu langsung memberitahu Munia di kediamannya. Melihat jenazah menantunya, ia menangis terharu dan menyesali tidak segera datang menemuinya. Basafa menjerit dan menangis hingga ia bersumpah di dalam hatinya akan membalas semuanya. Sementara di dalam hutan, Badra dan ketiga saudaranya mulai menghitung uang hasil curiannya yang ia ambil dari dalam mobil Cakravarti. Hingga mereka tidak menyadari kehadiran Basafa di dalam gubuk mereka yang langsung menghabisi kali. Anak buah Badra bergerak untuk menghentikan Basafa. Perkelahian terjadi. Basafa menyerang mereka dengan brutal menggunakan pedang yang ia siapkan sebelumnya. Musali mengamankan Badra yang tahu mereka tidak akan mampu untuk menghabisi Basafa. Mereka pun berlari menghindari Basafa. Melihat mereka berlari, Basafa tidak mau kehilangan mereka. Ia mengejarnya dengan cepat sampai mereka berlari ke tengah-tengah festival yang sedang diadakan. Di tempat itu mereka memohon perlindungan, tapi Farah malah tertangkap basah oleh Basafa dan berhasil diserang berulang kali menggunakan pedang Basafa. Badra dan yang lain mencoba membantu dan menyerang Basafa, tapi Basafa sama sekali tidak mau melepaskan mereka. Walaupun seorang diri, ia mampu menghadapi mereka dan berulang kali bisa membebaskan diri ketika terdesak.
Badra yang terluka di bagian punggungnya terus mendapatkan serangan dari Basafa. Beruntung Musali berhasil melarikannya menggunakan bajai yang dikendarai oleh Karna. Namun, Farah yang telah terluka tidak berhasil menyusul mereka. Ia menjadi bulan-bulanan Basafa hingga tewas. Basafa membawa kedua tubuh Kali dan Farah ke depan kuil tempat Basafa dan Amulu biasa berdoa dan menggantungnya. Ia sengaja menyiksa mereka karena ia yakin saudaranya akan datang untuk mengambilnya agar bisa dikremasi dan didoakan melalui abu yang mereka miliki. Badra dan saudara yang lainnya berhasil mengkremasi tubuh Kali dan juga Farah. Mereka berjanji akan menghabisi Basafa dan membakarnya hidup-hidup. Semua orang-orang Badra mendatangi kediaman Munia. Namun mereka malah menemukan secarik surat dan mencoba mencari orang yang dekat dengan Venkats untuk dihabisi. Karena yang memimpin pasukannya berhasil menemukan Venkates dan membawanya pergi dari tempatnya. Basafa yang mendapatkan kabar kalau Venkates dibawa oleh Badra dan saudaranya merasa bersalah pada bibinya karena Venkates ikut terlibat dalam masalahnya. Venkates sendiri dibawa ke tengah hutan dengan keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Ramanya dan saudara-saudara Badra berhasil menghabisi Venkates tanpa perlawanan. Namun ketika mereka membuka penutup wajah, Venkates semua menjerit ketika tahu orang yang ada di balik penutup wajah itu adalah Karna. Badra lebih terkejut ketika tahu itu adalah Karna. Sementara Basafa memanggil Venkates untuk bisa menemui ibunya yang khawatir ia akan menjadi korban selanjutnya. Venkates menjelaskan saatnya dibawa oleh Karna dan anak buahnya, bajai yang mereka gunakan telah diberhentikan oleh Basafa dan meminta Venkates mengganti bajunya dengan baju Karna. Badra dan saudaranya yang lain menangis sedih melihat kematian Karna. Terlebih Badra yang paling kejam di antara yang lain. Basafa meminta Venkates dan ibunya untuk tidak meninggalkan rumah sebelum ia perintahkan, karena ia tidak siap untuk kehilangan keduanya lagi. Basafa menantang Badra dan semua orang-orangnya untuk menyelesaikan urusan dengannya. Badra pun mengiyakan dan mendatangi tempat di mana Basafa biasa tinggal. Basafa yang sudah siap menanti kedatangan mereka langsung membalas serangan yang diberikan oleh orang-orang Badra kepadanya. Badra ikut andil dalam serangan untuk Basafa. Ia menyerang dengan cepat Basafa, namun Basafa terlalu tangguh hingga berulang kali serangan mereka gagal. Dalam perkelahian itu, Ramaya tewas lebih dulu dengan tangan yang terlepas dari pangkalannya. Badra kini bersama Musali berhadapan dengan Basafa, namun tidak sulit bagi Basafa menghabisi mereka. Musali yang terlebih dahulu ia habisi sama seperti mereka menghabisi Amulu. Badra menangis melihat Musali telah tiada. Badra yang kesal langsung menyerang Basafa hingga Basafa tersungkur penuh luka. Basafa menatap tajam ke arah Badra dan memusatkan serangannya kepada Badra. Basafa menyerang Badra tanpa ampun hingga rangkaian siksaan yang pernah dialami Amulu kembali terlintas. Hingga akhirnya ia bisa menghabisi Badra dengan tangannya sendiri. Hujan deras mengguyur kawasan itu setelah semua mati di tangan Basafa. Sudrasan mendatangi pertambangan dan peternakan yang dulunya adalah milik ayah mertuanya Cakravati. Semua warga berkumpul memberikan penghormatan di hari doa Cakravati. Dalam kesempatan itu, Sudrasan mengumumkan kalau ia akan menaikkan upah pada pekerja di tambang maupun ladangnya seperti tuntutan yang sering mereka sampaikan. Semua pekerja merasa senang dan Sudrasan pun tersenyum karena ia mempunyai misi tersembunyi di balik semua ini. Ia tersenyum karena ia bisa menjadikan putri Sudrasan sebagai istrinya. Ingatannya pun melayang saat ia mencoba dan terus mencoba mendekati Eswari untuk menjadikannya istri, karena ia sebenarnya ingin menguasai harta milik Cakravati. Hingga akhirnya mereka menikah, namun hubungan itu tidak disukai oleh Cakravati. Bahkan sama sekali tidak mau berbicara pada mereka. Sudrasan pun membawa Eswari istrinya pergi menjauh. Cakravati menampar Sudrasan dan terpaksa menerimanya sebagai menantunya karena Eswari mencintainya. Ia kecewa karena Sudrasan menanami ladangnya dengan obat-obatan terlarang. Namun Sudrasan mencoba membela diri dan meminta maaf ketika Cakravati memintanya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Sudrasan bukan menghentikannya, namun ia memanggil Badran dan saudara-saudaranya untuk menjalani rencananya untuk menghabisi Cakravati. Sudrasan yang telah tiba di rumah menghentikan lamunannya dan menatap surat tanah miliknya. Ia nampak bahagia hingga ia terkejut ketika Eswari tahu ialah dalang dari pembunuh ayahnya. Sudrasan tidak lagi bisa membela diri dan mengiyakan kalau semua itu ia yang melakukannya. Karena dendamnya pada Cakravati tidak bisa ia hapus. Ia yang telah mengirim dirinya ke penjara saat ia masih kecil. Tak lama Eswari memanggil Basafa untuk datang.
Hal itu benar-benar mengejutkan Sudrasan. Eswari mengatakan ia pernah mendatangi Basava dan mengatakan semuanya tentang kematian Chakravarti. Tak lama Sudrasan mengalami sakit di bagian tenggorokannya. Eswari mengungkapkan kalau ia yang telah meletakkan racun pada minum Sudrasan melalui ayah Nani yang dulu putranya telah dihabisi tanpa berdosa. Dan film pun selesai.